Bertanda tangan Sekretaris Kemenpora Gatot S. Dewa Broto, surat pribadi ini meminta Roy Suryo mengembalikan 3.226 barang milik negara selepas dari jabatan Menpora Kabinet Indonesia Bersatu Jilid 2. Lalu ada lensa Nikon. Lensa kamera Nikon ya, 94 juta. Lensa kamera tipe Akam lens itu harganya 80 juta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat-sahabat dimanapun juga berada, lagi dan lagi Roy Panci kali ini benar-benar akan menuai badai yang sangat besar, sahabat. Kenapa saya mengatakan demikian? Sebab diskursus ijazah palsu Pak Jokowi sepertinya sebentar lagi akan tamat, dan oleh para pendukung Pak Jokowi dalam hal ini Sylvester Matutina sepertinya akan mengiring Roy Suryo masuk ke dalam jurang yang lebih dalam. Kita tahu bahwa Roy Suryo ini di masa lalu punya masalah yang sangat kelam. Dia pernah playing victim, seolah-olah dia sakit pada saat dia diperiksa dulu karena takut langsung ditahan. Bayangkan waktu itu dia datang dengan menggunakan penopang leher sambil memakai kursi roda, dan 3 hari kemudian dia muncul dalam salah satu acara besar dan itu tersorot oleh kamera. Oleh karena itu, para pencinta Pak Jokowi tidak tinggal diam. Dia akan berjanji akan mengusut kasus di mana Roy Suryo pernah memboyong berkontainer-kontainer alat-alat rumah tangga, diantaranya ada panci, itu ke rumah pribadinya di Yogyakarta. Nah, kalau benar-benar ini dibuka kembali, karena disinyalir masih banyak yang belum dikembalikan, ini akan membuat Roy Panci betul-betul ngos-ngosan dan tidak akan bisa lagi berkutik. Dan pada posisi yang sama, inilah puncak yang paling memalukan bagi seorang Roy Suryo yang selama ini sesuci, merasa paling hebat, merasa paling adil, merasa paling jujur, dan merasa paling akademisi dan ahli. Seperti apa pernyataan Sylvester Matutina? Ini coba kita simak baik-baik videonya. Enggak, saya bukan seperti kamu ya, yang menipu masyarakat dengan pakai kursi roda nih. Ya, enggak ada hubungannya. Ini kursi roda harusnya dia masuk pakai penjara. kursi roda dan leher nih. Memang sakit. Ini menipu masyarakat ini orang ini. Enggak. Ya, ketika mau diperiksa supaya nggak ditahan, pengecut dia. Jadi Mbak ini Oh, kalau yang dia pakai kursi roda, pertama pakai kursi roda, Bang. Waktu itu terkait stupa ini, minggu pertama itu pokoknya dia pakai kursi roda. Keluar-keluar lemas, sakit, Bang. Ya playing victim lah. Kawan ini kan jago, Bang. Jago ngibul, jago playing victim. Terus yang kedua, minggu keduanya dia pakai penopang leher. Jadi waktu itu saya bisa buktikan bahwa dia pura-pura, dia bohong. Karena apa? Yang menyuruh ataupun yang menganjurkan dia pakai kursi roda dan ikat leher ini ada salah satu petinggi Polri, Bang. Kebetulan waktu itu ketemu saya di salah satu studio TV. Saya ada saksinya juga, teman-teman, waktu ngobrol. Dia ketawa-ketawa, dia bilang, wah, itu si Roy saya yang suruh tuh pakai kursi roda sama pakai penopang leher. Diperiksa sebagai tersangka dalam kasus dugaan penistaan agama, mantan Menpora Roy Suryo harus menggunakan kursi roda dan dipapah sejumlah asisten dan kuasa hukum. Diduga Roy Suryo kelelahan saat mengikuti proses pemeriksaan. Mantan Menpora Roy Suryo akhirnya selesai menjalani pemeriksaan selama 12 jam oleh penyidik Subdit Siber Ditreskrimsus Polda Metro Jaya. Penyidik menetapkan Roy Suryo sebagai tersangka dalam kasus dugaan penistaan agama. Roy Suryo keluar dengan menggunakan kursi roda serta dipapah oleh asisten dan kuasa hukum untuk menuju mobil. Menurut salah satu tim kuasa hukum, Roy Suryo diduga kelelahan saat mengikuti proses pemeriksaan. Jadi sebenarnya dia nggak ada masalah, karena apa? Dia mau ikut acara. Jadi waktu setelah penopang leher itu, saya lupa tanggalnya, 3 hari kemudian dia ikut acara Mercedes-Benz di Kemayoran, Bang. Pakai juga itu.
Oh. Gitu Tapi kan, masih takut. sempat Iya kan, kalau nggak kan sudah ditahan. Kalau nggak pakai itu kan pasti ditahan bang, Ditahan. gitu loh. Oh. Ini untuk menghindari ditahan, ya kan? Pakailah kursi roda, pakailah penopang leher. Jadi ini memang manusia playing victim benar, dan memang tukang putar balik gitu loh, ya kan? Jadi, tapi kembali lagi banyak masyarakat juga, sebagian kecil masyarakat percaya dia konyol juga gitu. Lalu sekarang akhirnya orang balik menyerang si Roy sebenarnya. Iya. Kamu sendiri punya isu apa namanya, kasus persoalan dengan waktu jadi Kemenpora. Oh, iya. Kan? Jadi barang-barang yang dia bawa dulu katanya sedikit lagi. Saya tadi baca itu ada 3.226 unit. Banyak sekali sekali. itu, Bang. Ya, kalau nggak salah itu dibawa Kalau dinominal kan kata infonya sih 9 miliar. 9 miliar. Iya, itu yang dibawa ke rumahnya di Jogja itu katanya pakai 2 truk atau 2 apa gitu. Truk ekspedisi. Iya, jadi segala macam sendok dibawa, panci dibawa, ya kan. Terus ada, kalau list yang dari Kemenpora itu Ada 10 item barang yang harganya ratusan juta, Bang. Iya. Itu kasur spring bed tipe King Coil. itu King Coil benar. Itu 175 juta 725 ribu. Peralatan pemancar radio nih, Pemancar radio 106 juta. 106 juta. Surat permintaan pengembalian inventaris Kemenpora kepada Roy Suryo selaku mantan Menteri Pemuda dan Olahraga beredar di media sosial. Roy Suryo dianggap masih belum mengembalikan sebagian besar peralatan yang dibeli menggunakan APBN. Surat tertanggal 1 Mei 2018 dengan kop Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia untuk mantan Menpora Roy Suryo ini seharusnya bersifat rahasia dan hanya dapat diakses secara internal. Namun kini tersebar dan jadi perbincangan umum. Dilansir dari cnnindonesia.com, Roy Suryo menyebut surat penagihan itu fitnah. Ia menyebut ini menjadi strategi untuk menjatuhkan nama baik dan martabatnya jelang Pilpres 2019. Sementara, Kemenpora membantah isu hoax dan mengaku sudah mengirimkan surat serupa sebanyak 3 kali sejak 2 tahun lalu. Bertanda tangan Sekretaris Kemenpora Gatot S. Dewa Broto, surat pribadi ini meminta Roy Suryo mengembalikan 3.226 barang milik negara selepas dari jabatan Menpora Kabinet Indonesia Bersatu Jilid 2. Lalu ada lensa Nikon. Lensa kamera Nikon ya, 94 juta. Lensa kamera tipe Akam lens itu harganya 80 juta. Terus ada meja rapat. Meja rapat di bawah gimana caranya? 70, ini yang tertulis di sini ya. Ini meja rapat loh di bawah 70.400.000. Karpet Turki, wassalam, di Fatmawati banyak Bang karpet Turki Bang. Harganya karpet Turki itu 69.480.000. Televisi merek Sony 62 juta, itu gedenya kayak pintu studio kita kali ya. Itu. Lalu kamera digital tipe Divisoni, wah 53 juta. Lalu kamera Nikon, lensa, ini puluhan sampai ratusan juta semua. Ya, jadi ini yang tercatat 10 item. Sementara di pemberitaan itu ada skuter juga yang itu buat itu ya, skuter itu. Oh, ini ada di unit. Kamera drone. Bukan, skuter yang buat kayaknya buat yang anak buat kecil main itu kalau nggak salah. Sampai itu di bawah. Ya, ini kan uang rakyat, uang masyarakat ya. Yeah. Kenapa seenaknya gitu loh, Kementerian Olahraga juga membelikan barang-barang yang mahal ini. Terus kalau kita lihat juga yang saya dengar itu nilainya kan 9 miliar 9 tadi. miliar. Terus selama 4 tahun tuh sudah di rumahnya Roy Suryo di Jogja. Iya. Ya kan? Jadi Kemenpora itu menyurati 2018. 1 Mei 2018. Betul. Ya kan? Berarti kan dia kira-kira itu 20 Oktober. Ya. 20 Oktober pelantikan presiden ya kalau kita lihat ya. Ya. Nah, berarti kan 20 Oktober 2014. Berarti ada tenggang waktu 4 tahun barang ini di rumahnya dia di Jogja. Sementara itu Kemenpora mengakui Roy Suryo telah mengembalikan sebagian aset negara tahun 2016 silam dengan nilai 500 juta rupiah.
Namun menurut catatan Badan Pemeriksaan Keuangan masih ada 3.000 barang milik negara yang dianggap belum dikembalikan. Tak ingin terus berpolemik, Kemenpora akan berusaha melakukan mediasi dengan pihak Roy Suryo. Namun pihaknya juga tidak berkeberatan jika Roy Suryo ingin mengajukan somasi. Karena saya yang setiap hari berinteraksi tentang masalah itu, saya laporkan tentang update masalah Pak Roy, kemudian arahan dari Pak Menteri, tolong coba pertemukan saya dengan Pak Menteri, karena Pak Imam Nahrawi welcome, dan saya yakin saya pun positif, tentu saja semoga Pak Roy juga bisa merespon apa yang ditawarkan oleh Pak. Makanya itu apa artinya? Itu apakah sekedar memindahkan atau orang salah memindahkan? Maksudnya si Roy kan ngomong katanya ada pihak dari Kemenpora memfitnah dia dengan menyuruh orang memindahkan, membawa barang ini 2 truk ke rumah dia tanpa sepengetahuan dia. Tujuannya apa? Ya kalau selama 4 tahun begitu Didiam. Iya kan, barang itu di rumah dia gimana? 4 tahun itu kalau misalnya tadi dia dijebak di ini orang Kemenpora untuk bawa barang itu ke sana. Masa 4 tahun didiam? Ya harusnya dia menuntut dong orang itu, ya kan? Tapi ini nunggu sekretariat siapa waktu itu? Dewa Broto. Dewa Broto lah, Dewa Broto. Itu sekretariat Kemenpora zaman Imam Nahrawi kalau Imam Nahrawi. Ya. Sampai dia menyurati 2018. Ya, sebelumnya 2016 juga udah ada mereka menyurati. Ya, ada 2016. Nggak digubris kan? Nggak digubris. Bahkan akhirnya ada dari Partai Demokrat mengatakan bahwa suruh si Roy dalam hal ini Pak Sarif Hasan untuk mengembalikan barang-barang itu. Ada itu. Ada satu kasus yang paling menghebohkan, yaitu Pak Roy Suryo pernah terseret kasus lupa bayar rawon setan di Surabaya. Ketika sampai jam yang lebih lucu, sekarang di warung itu jangan diganggu. Ya jangan. Di warung itu sekarang ada foto saya juga dipasang di sana. Jadi asik kan? Iya, kalau itu sindiran. Senang lagi lo. Iya, jadi bapak ini lupa bayar rawon setan waktu makan di Surabaya. Iyalah. Sesampai di Jakarta, kok iyalah? Ya kok bangga gitu loh. Gimana kita ngurusin kayak gitu kan ada staffnya lah gitu lah. Ini perut sendiri aja lupa gimana perut rakyat. Namanya juga di traktor, tahu yang traktor lupa, yang kena kita. Alasan, emang jadi anggota DPR mau biar alasan. Nanti mungkin Mas Roy bisa klarifikasi itu ya. Sudah ada di media-media makan di warung tapi nggak bayar. Ya makan di warung di Jawa Timur ya, di Surabaya kalau nggak salah. Lupa kali dia bang. 800.000, makanya bang ini kan orang nggak punya rasa empati kepada masyarakat itu, kepada rakyat kecil itu begitu bang. Jadi dia seenaknya aja langsung main jalan. Padahal kan sebenarnya gampang, dia punya ajudan, punya staff gitu loh. Tapi memang hatinya ini nggak buat rakyat gitu loh. Kejadian itu jadi dia bisa menghancurkan orang bang. Banyak juga nih bang, dia salah pesawat berantem sama orang bang. Makanya saya bilang ini manusia yang menurut saya memang sangat kurang ajar ya, arogan gitu. Ya itu memang urusannya Kemenpora, tapi kita sebagai publik yang membayar pajak harusnya ini dijelaskan gitu loh, dan kita bisa menggugat sebagai masyarakat yang merasa dirugikan gitu loh sebagai pembayar pajak. Dari barang yang belum seluruhnya dikembalikan ke Kemenpora gitu bang. Oke. Dan ini kayaknya dibanding kita ngomongin jasa Pak Jokowi yang juga dengan munculnya isu pramuka ini, saya semakin yakin semakin gak jelas juntrungan. Ya udah pasti itu ijazah asli. Ya, dan lebih baik kita ngurus ini. Ya kan, kita harus membuat investigasi dalam hal ini pihak Polri, Kejaksaan Agung, KPK, kita harus buka kembali. Betul, karena ada anggaran negara yang keluar. Itu kan barang BMN ya, barang milik negara, ya kan. Walaupun katanya apakah sudah diputihkan, ya nggak bisa juga caranya umpama BPK udah memutihkan atau apa. Ya kan, intinya kan ini ada barang negara yang hilang entah kemana gitu loh. Oke, saya kira jelas sahabat ya, apa yang disampaikan oleh Sylvester ini cukup memberi pesan kepada kita bahwa memang ke depan Roy Suryo ini akan semakin terpuruk. Dan kita lihat saja bagaimana Roy Suryo menanggapinya.
Saya sudah bisa membayangkan bagaimana ngeyelnya, bagaimana dia merasa tidak bersalah, dan bagaimana dia akan mengatakan bahwa orang-orang yang speak up ke publik atau yang membahas hal ini adalah orang-orang yang sedang menebarkan fitnah kepada dia. Dan itu urusannya Roy Suryo. Yang paling penting adalah kita mengemukakan fakta-fakta yang konkret berdasarkan data yang ada. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.